Sampailah kita kepada bagian keempat dari penyakit tidak menular dengan risiko terkait. Ini adalah bagian terakhir dari kuliah ini, di mana kita akan membahas mengenai penyakit-penyakit saluran pernapasan kronis, seperti PPOK dan asma. Juga kita akan membahas mengenai diet, hubungannya dengan penyakit-penyakit tidak menular, aktivitas fisik, dan penyalahgunaan alkohol. Yang pertama akan kita bahas mengenai penyakit saluran pernapasan kronis. Penyakit saluran pernapasan kronis adalah salah satu penyebab utama kematian. Tingkat diagnosa yang tinggi, 90% kematian terjadi di negara-negara berpenghasilan rendah. Dua penyakit paru-paru kronis yang sering adalah PPOK dan asma bronkiali. PPOK adalah singkatan dari penyakit paru obstruktif kronis. Adalah penyakit yang menyumbat paru-paru. Istilah PPOK digunakan untuk penyakit paru-paru yang menyumbat aliran udara. Biasanya disebabkan oleh penyakit bronkitis kronis, emfisema, batuk-batuknya lebih dari sekedar batuk perokok. Insiden PPOK. Data epidemiologi akurat tentang prevalensi PPOK, morbiditas, dan mortalitas sulit dan mahal untuk mengumpulkan. Diperkirakan 65 juta orang di seluruh dunia memiliki COPD atau PPOK tingkat moderat sampai berat. Lebih dari 3 juta orang meninggal karena PPOK atau COPD ini pada tahun 2005. Hampir 90% kematian PPOK terjadi pada kelompok ekonomi rendah dan negara-negara berpenghasilan menengah. Penyakit saluran nafas kronis yang kedua adalah asma bronkiale. Bentuk penyakit ini berupa serangan berulang sesak napas dan mengi atau bunyi. Tingkat keparahannya bervariasi dari yang ringan sampai yang berat yang disebut status asmatikus. Dapat menyebabkan kelelahan dan kantuk. Tingkat kematiannya rendah tetapi sering tidak terdiagnosis. Lebih kurang 235 juta orang terkena asma tahun 2016. Berikutnya, pengguna tembakau. Tembakau membunuh hingga setengah dari penggunanya, yaitu membunuh hampir 6 juta orang setiap tahun. Korban tewas tahunan ini bisa meningkat menjadi lebih dari 8 juta pada tahun 2030 nanti. Hampir 80% dari 1 miliar perokok tinggal di dunia negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah. Berdasarkan grafik efek kesehatan dari penggunaan tembakau ini, terlihat bahwa tembakau adalah salah satu faktor risiko untuk 6 penyakit dari 8 penyakit penyebab kematian utama di dunia, yaitu penyakit jantung iskemik, penyakit cerebrovaskuler, infeksi paru-paru bagian bawah, PPOK, tuberkulosa, dan kanker trakea dan bronkus. Efek tembakau di antara perokok dan pada bukan perokok. Di antara perokok bisa menyebabkan kanker, penyakit jantung koroner, penyakit paru-paru, penyakit vaskular perifer, dan stroke. Pada bukan perokok menyebabkan komplikasi pada janin dan kelahiran mati. Asap bekas menyebabkan penyakit jantung, termasuk serangan jantung dan kanker paru-paru.
Selanjutnya kita akan membicarakan pengaruh diet terhadap penyakit tidak menular. Perubahan diet global. Sebagian besar negara-negara telah meningkat secara keseluruhan konsumsinya setiap hari. Kalori hariannya, lemak dan daging, dan makanan padat energi dan makanan yang kurang gizi seperti starch, gula yang dimurnikan, lemak trans, dan lain-lain. Apa yang dimaksud dengan lemak trans atau trans fats? Lemak trans akan meningkatkan kolesterol jahat alias LDL dan meningkatkan kemungkinan terkena penyakit jantung. Lemak trans juga menurunkan kolesterol baik. Kadar kolesterol jahat yang tinggi dikombinasikan dengan kadar kolesterol baik yang rendah meningkatkan risiko penyakit jantung, penyebab utama kematian pada pria dan wanita, serta terkait dengan risiko tinggi terhadap diabetes tipe 2. Makanan-makanan yang terlihat ini mengandung lemak trans. Diet yang tidak sehat bisa menimbulkan penyakit jantung, menyebabkan stroke, timbulnya kanker, diabetes tipe 2, hipertensi, penyakit hati dan kandung empedu, obesitas, dan lain-lain. Selanjutnya kita lihat pengaruh aktivitas fisik terhadap penyakit tidak menular pada manusia. Saat ini dunia sedang dilanda perubahan kegiatan fisik. Hampir 31% populasi dunia tidak melakukan kegiatan aktivitas fisik yang cukup. Banyak perubahan sosial dan ekonomi yang berkontribusi terhadap tren berkurangnya kegiatan fisik ini, antara lain populasi yang makin menua, kedua transportasi yang bertambah baik, dan ketiga teknologi komunikasi yang bertambah canggih. Grafik ini menunjukkan bahwa kegiatan fisik yang kurang itu berkontribusi terhadap 6-10% penyakit-penyakit tidak menular utama dunia, seperti penyakit coronary heart disease, diabetes tipe 2, kanker payudara, kanker kolon, dan kematian prematur. Efek kesehatan dari aktivitas fisik antara lain mengurangi tekanan darah tinggi, mengurangi profil lipid yang merugikan, mengurangi nyeri arteritis, dan mengurangi masalah psikiatri. Dan juga mengurangi risiko diabetes tipe 2, kanker tertentu, serangan jantung, stroke, jatuh, dan kematian dini. Yang terakhir, kita bicarakan penggunaan alkohol yang berbahaya. Penggunaan alkohol secara global saat ini, hampir 12% dari semua peminum global episodik pengguna berat. 2,5 juta orang meninggal per tahun karena mengkonsumsi alkohol. Mayoritas orang dewasa mengkonsumsi dengan tingkat risiko rendah. Perkiraan konsumsi alkohol di seluruh dunia tetap relatif stabil. Chart ini menggambarkan penggunaan alkohol yang berlebihan. Heavy drinking pada laki-laki rata-rata 2 gelas besar per hari, pada perempuan 1 gelas besar per hari. Binge drinking atau single occasion pada laki-laki ya sekitar 4-5 gelas kecil, pada wanita 4 gelas kecil per hari.
Efek penggunaan alkohol yang berbahaya. Efek langsung, fungsi otak yang berkurang, kehilangan panas tubuh, kerusakan janin dalam kandungan, risiko cedera tidak sengaja, risiko mengalami kekerasan, koma, dan kematian. Efek jangka panjang, penyakit hati, kanker, hipertensi, gangguan gastrointestinal, masalah neurologis, dan masalah kejiwaan. Demikianlah akhir kuliah penyakit tidak menular dengan risiko terkait pada hari ini, dan terima kasih telah mengikuti kuliah kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.